1.358 unit ekstraksi batu bara dan nikel yang saat ini sedang kita evaluasi. Sampai hari ini baru selesai 250 unit. Dari 250 unit ini yang kita bekukan izin lingkungannya ada sekitar 80, tapi terus akan bertambah karena kita evaluasi. Terima kasih. Jadi ini merupakan titik akhir ya untuk tahun 2025 dari penilaian kinerja pengelolaan sampah nasional kita. Tentu belum seluruhnya sempurna tata cara penilaiannya, tetapi kita berupaya untuk sekomprehensif mungkin. Jadi kita tidak menilai di mukanya kota atau mukanya kabupaten, kita langsung di belakangnya, di dapur, sungai, dan seterusnya. Sehingga sampai hari ini secara nasional belum satupun kabupaten kota yang memenuhi syarat untuk dipredikati dengan kota bersih atau adipura. Paling tinggi dari pelaksanaan tata kelola sampah hanya pada sertifikat menuju kota bersih. Jadi itu dipredikati pada 35 kabupaten kota. Yang terbaik satu untuk klaster kota itu Surabaya, kemudian terbaik 2 Balikpapan, hanya 2 terbaik. Kemudian untuk kabupaten, untuk klaster kabupaten terbaiknya ada di Ciamis. Namun bupatinya tadi di perjalanan sakit dan harus ke rumah sakit. Kemudian secara umum maka 120-an lebih ini masih dalam status kota sangat kotor. Kota yang benar-benar tidak mengalokasikan atau belum mengalokasikan anggaran, biaya, dan perhatiannya di dalam penanganan sampah. Kemudian di atasnya ada kota 253-an, itu kota yang kotor, tadi yang sangat kotor, ini yang kotor, yang juga tentu mendapat perhatian kita semua. Jadi hampir seluruh kabupaten kota kita masih dalam upaya untuk mengakhiri, untuk menyudahi praktik-praktik pengelolaan sampah yang belum sempurna. Namun kita patut berbangga dengan kerja keras para bupati wali kota bahwa capaian sampah kita meningkat di 24% atau 25%. Jadi ini angka real ya, angka real berdasarkan survei di lapangan pada 471 kabupaten kota. Kemudian juga membanggakan maka praktik open dumping yang sebelumnya di angka 95% lebih, maka hari ini tertinggal sekitar 66% atau sekitar 325-an kota TPA yang masih open dumping. Kita memiliki target untuk mengakhiri praktik open dumping di seluruh tanah air di tahun 2026. Jadi target ini ambisius ya, tetapi terukur karena hampir seluruh kabupaten kota sekarang dalam pengawasan ketat dari Diputi-Kakum kita untuk segera mengakhiri open dumping. Tentu masih banyak yang harus kita lakukan. Ini baru per hilirnya yang kita sentuh, hulunya masih belum mampu dihadirkan oleh kabupaten kota secara konkret. Sehingga untuk tahun ini kita fokus kepada penanganan di hulu melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Kemudian di sisi hilir kita melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum kita lakukan kepada seluruh pengelola kawasan, hotel, restoran, kafe, pasar, rest area, stasiun, terminal. Dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya surat dari paksaan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup harus segera menyelesaikan sampahnya sendiri, termasuk pemukiman, apartemen. Nah kemudian sampah-sampah liar ini akan kami mintakan Bupati Wali Kota untuk melakukan penegakan hukum dengan pengawalan dari kami atau dari korwas kami, dari teman-teman kepolisian. Jadi kita akan menyentuh 2 sisi, sosialisasinya terus dilakukan, penegakan hukumnya juga kita bangunkan. Sehingga 2 sisi ini kita harapkan mampu meningkatkan impact. Nah kemudian kita memiliki fasilitas hampir 26.000 unit, namun yang aktif baru sekitar 50-an ribu unit, sehingga capaian sampah kita 25% tadi. Kalau semua fasilitas tadi kita tingkatkan, yang 26.000 unit tadi, maka capaian sampah kita mencapai 57,3%. Tentu ini angka yang memang kita ingin capai di tahun 2026. Target yang dimintakan oleh RPJMN di tahun 2026 adalah 63,4%. Sehingga masih ada gap ini
telah dikawal serius oleh Bapak Menseknek. Jadi Bapak Menseknek kemarin mengawal Rakortas terkait dengan semua upaya kita di dalam rangka penuntasan problem sampah dari hulu ke hilir dengan melibatkan semua komponen yang bisa untuk digunakan untuk mengatasi ini. Saya rasa konkretnya gitu ya. Terima kasih. Pak, kondisinya sefatal apa sih Pak sampai tidak ada yang mendapatkan adipura atau adipura kencana, dan rencana penyematan predikat kota kotornya seperti apa Pak? Jadi nanti kondisinya memang belum merepresentatifkan sebagai kota bersih, semacam Surabaya yang menjadi kota terbaik satu. Pada saat kita masuk di kotanya sangat bersih, tetapi pada saat kita masuk ke pinggirnya itu masih banyak yang harus dibenahi. Sama dengan kota Balikpapan. Kota Balikpapan ini koridornya sangat bersih, tetapi kita masuk aja di kampungnya katakanlah 200 meter dari jalan protokol, maka kondisinya tidak bagus. Sehingga itu yang harus dibenahi. Sehingga sampai hari ini belum ada satupun kabupaten dan kota yang berhak mendapat predikat bersih, kota bersih. Pak, yang target open dumping stok tahun 2008 Pak, itu strategi apa sih Pak? Apakah optimis bisa mencapai itu Pak? Ya, terima kasih. Jadi hari ini praktik open dumping kita bukan ditutup TPA-nya, tetapi diakhiri praktiknya. Jadi praktiknya diakhiri dengan melakukan control landfill, yaitu TPA ditutup dengan tanah atau geotekstil dan seterusnya. Kenapa kita yakin? Maka seluruhnya telah diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah. Dari 485 yang kita berikan, ini sudah tinggal 66% tadi, atau sekitar 325 TPA yang sudah yang masih open dumping. Namun dari 325 itu yang memang benar-benar open dumping itu hanya sekitar 44 atau 40 ya sekitar 40-an, 40 TPA. Nah, ini juga telah memasuki masa penyelidikan. Beberapa kota besar juga telah memasuki penyidikan. Jadi penyidikan itu TPA Suwung, kemudian TPA Bantar Gebang. Jadi Bantar Gebang sudah memasuki masa penyidikan. Kemudian untuk kota yang memasuki masa penyidikan yaitu Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kemudian sekarang kita sedang melakukan penyelidikan serius untuk Tangerang Selatan. Jadi kota-kota yang problem dengan sampahnya kita geser pendekatan hukum untuk memastikan bahwa langkah ini benar-benar tersistematis dengan kuat. Himbauan-himbauan semua tata laksana telah kami berikan, maka penegakan hukum harus menjadi pilar juga di dalam rangka memacu itu. Sehingga asumsi kita kenapa kita optimis, karena yang tertinggal open dumping penuh itu hanya 40-an 4 TPA, dan hari ini sudah mulai dipanggil-panggil untuk mempercepat itu ya. Oke ya. Pak, tolong yang Cisadane Pak. Cisadane ini sekali lagi kami masih menunggu hasil lab yang terkait dengan pestisida, karena lab pestisida ini di bawah pengawasan dari Kementerian Pertanian. Labnya itu khusus, ada 2 lab, yaitu lab IPB dan saya lupa namanya. Ini memerlukan waktu agak lama untuk yang parameter pestisida. Di Kementerian Lingkungan Hidup kita belum memiliki parameter itu. Mungkin ke depan kita akan lengkapi sejak kejadian ini. Tetapi kita memiliki lab-lab pertanian yang bisa menangkap parameter itu. Kita dijanjikan tanggal 25 baru keluar itu. Ini sekarang tanggal berapa ya? Mungkin hari ini kita akan tanyakan apakah sudah keluar itu. Kalau itu sudah keluar, maka kita akan memasukkan besaran komponen variabel itu di dalam modeling kita, dan ini kita akan langsungkan melakukan gugatan perdata ya pada kasus Cisadane maupun Fovak yang yang udara yang gas orange ya di Cilegon. Pak, soal Adaro dan AGI Pak yang menjadi penyebab banjir di Kalsel Pak, itu kelanjutannya seperti apa sekarang Pak? Sudah ada Jadi sanksi Pak? sanksinya sedang berjalan, cukup besar sanksinya. Sebenarnya memang semua ini perlu ditertibkan ya. Jadi kita memiliki 1.358 unit ekstraksi batubara dan nikel yang saat ini sedang kita evaluasi. Sampai hari ini baru selesai 250 unit. Dari 250 unit ini yang kita bekukan izin lingkungannya ada sekitar 80, tapi terus akan bertambah karena kita evaluasi. Nah, termasuk yang diindikasi menjadi kontributor banjir. Kemudian yang dari Kalimantan Selatan kita sudah dulukan, jadi saat ini sedang gugatan
gugatan persengketaan lingkungan hidup, tetapi di luar pengadilan. Jadi sebagaimana dimaksud di PP 22 tahun 2021, maka itu dilakukan di luar pengadilan sampai 5-7 kali negosiasi. Bila mana tidak, maka kemudian tidak tercapai akan digeser ke pengadilan. Masih proses di luar pengadilan. Iya, di luar pengadilan. Oh, ada mungkin hampir 30-an unit se-Indonesia, karena gugatannya sangat tinggi-tinggi. Mereka sedang negosiasi serius, yang kemudian harus selesai di dalam tahapan-tahapannya. Namun juga ada yang sudah memasuki sidang di pengadilan. Saya kira dari hampir 30 lebih itu kita ada kalah di pengadilan negeri 2 atau 3 kasus. Yang lainnya menang sampai di tingkat pengadilan tinggi, dan sekarang sedang menunggu kasasi ataupun bandingnya. Jadi ini sekarang terus dilakukan kita. Mungkin penerimaan negaranya akan cukup sangat besar ya, karena mungkin hampir 5-6 triliun ini kita akan peroleh dari ketidaktaatannya. Ini bukan berarti kita memanfaatkan ini sebagai satu-satunya, enggak. Ini deterrent efeknya kita harapkan akan menggema, sehingga yang lain akan berhati-hati. Jadi ini sedang berjalan semuanya ya, saya kira. Jadi kita akan terus melakukan pada 14 provinsi kritis ya, ada 14 provinsi kritis yang memiliki tambang batu bara dan nikel yang cukup besar. Ini sedang kita evaluasi. Sampai hari ini terlaporkan sampai tadi malam baru sekitar 250. Jadi hasil analisa dipanggil penanggung jawabnya, kemudian disusun berita acara temuan lapangan. Setelah itu digeser ke penegakan hukum. Oleh penegakan hukum diberikan sanksi administrasi paksaan pemerintah untuk audit lingkungan dan penetapan sanksi gugatan perdatanya. Jadi ini sedang berjalan di semuanya, tidak ada kecuali Bapak Presiden Prabowo melalui Satgas PKH Pak Syafri Samsudin memerintahkan ada semua berlaku sama, tidak boleh ada yang toleransi, dan ini harus dilakukan bersama secara menyeluruh. Pak Ya. bikin PSL jadi bulan Maret. Ya nanti teman-teman dari Danantara ya yang akan berkomentar. Kami sudah memverifikasi administratifnya. Selanjutnya menjadi tugas Danantara untuk membangunnya. Setelah dibangun baru ke kami kembali. Ya, gitu ya. Oke ya, masih.